Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 4 yang ada di rumah. Pak Prap sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu sehingga pagi ini kondisi tetap fit dan pagi ini juga bisa mengikuti belajar dengan baik ya. Anak-anak semuanya mudah-mudahan semuanya tidak ada yang absen untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku yang bahagia yang ada di rumah, mari kita lanjutkan dengan materi yang kemarin. Pagi ini kita akan lanjutkan dengan materi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam ya. Nah, para nelayan sekarang tidak mau ketinggalan untuk tidak memanfaatkan teknologi modern yang dengan bukti dilengkapinya alat-alat yang disebut GPS, yaitu Global Positioning System, yaitu alat untuk melacak keberadaan ikan. Jadi nelayan itu sudah seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, para nelayan kadang ada yang menggunakan bom ikan ataupun juga ada yang menggunakan pukat harimau, bukan harimau ini, maaf ya. Kemudian namun kedua cara tersebut merupakan larangan bagi pemerintah atau larangan bagi penangkapan ikan ya. Karena itu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dapat merusak terumbu karang, mematikan ikan-ikan kecil, ataupun menghilangkan tempat-tempat hidup hewan ya. Menghilangkan habitat hewan dan sebagainya, habitat ikan maksudnya ya. Jadi itu menjadi larangan. Nah, agar keseimbangan alam tetap terjaga, hal-hal yang harus diperhatikan nelayan antara lain tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan juga memperkirakan daur hidup ikan. Para nelayan dalam menangkap ikan masih ada yang menggunakan peralatan tradisional maupun peralatan modern ya. Berikut persamaan dan perbedaan penggunaan alat tersebut, yaitu kalau nelayan tradisional itu apa bedanya nelayan dan nelayan tradisional dan nelayan modern. Kalau nelayan tradisional itu biasanya menggunakan perahu, menggunakan peralatan yang cukup sederhana. Kemudian bagi nelayan yang modern, nah ini ya sudah menggunakan perahu-perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, dari keduanya ini memiliki persamaan ya. Apa persamaannya? Di antaranya adalah mencari ikan. Jadi para nelayan modern dan nelayan tradisional itu menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan perkiraan cuaca atau gelombang. Jadi keduanya masih tetap seperti itu ya. Kemudian menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pemanfaatan sumber daya alam, setiap manusia harus bertanggung jawab supaya tetap terjaga ketersediaannya, yaitu dengan cara menghematnya. Nah, beberapa contoh penghematan penggunaan sumber daya alam. Nah, misalnya menghemat air saat mencuci, penghematan air. Contohnya ini pada saat mencuci mobil, airnya terus dikucurkan. Nah, mestinya kan itu ada teknik-teknik untuk menghemat air. Kemudian juga menggunakan air sisa dimanfaatkan ya, menghemat air itu.
mematikan keran dan sebagainya ya. Kemudian melakukan daur ulang pada penggunaan barang-barang bekas ya. Misalnya barang bekas itu dibuat tas atau dibuat hal yang lain yang bisa kita pergunakan ya. Juga ada hemat saat menggunakan kertas. Nah, misalnya itu ya untuk ijiran atau untuk yang lain, untuk buku, catatan dan sebagainya, tolong itu jangan terlalu boros. Nah, ini cara menghemat sumber daya alam yang ada biar tidak cepat habis. Kemudian dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Ya. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi hutan itu penggunaan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Untuk memenuhi kebutuhannya hidup, salah satunya memanfaatkan sumber daya alam yakni hutan. Nah, ini namanya eksploitasi. Misalnya membuka lahan untuk pertanian ataupun pertambangan. Namun dalam eksploitasi hutan yang berlebihan akan berakibat terhadap lingkungan ya. Mempunyai akibatnya kalau secara berlebihan. Contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Misalnya berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi, meningkatnya suhu di permukaan bumi atau global warming, panasnya meningkat terus ya. Rawan terjadi bencana alam atau longsor, banjir, kurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan, apalagi di hutan kalau sudah ditebangi, dipotongin, tidak ada tempat-tempat hidup hewan. Hutan juga banyak memberi manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu harus tetap terjaga ketersediaannya. Nah, untuk menjaga kelestariannya melakukan yang namanya reboisasi, menanami hutan-hutan yang gundul, yang kosong dan sebagainya. Kemudian pengelolaan sampah dan barang bekas. Sampah-sampah dan barang bekas bisa dimanfaatkan kembali ya. Barang bekas dan sampah dapat diolah menjadi bahan yang berharga. Ada 4 cara mengolah bahan bekas atau sampah, yaitu dengan reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, situ ada yang dikatakan reuse. Apa sih artinya? Di sana artinya penggunaan kembali sampah yang masih dapat digunakan dengan fungsi berbeda. Misalnya menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga, menggunakan koran bekas untuk dibuat sampul buku. Nah, ini masih bisa digunakan ya. Kemudian reduce artinya mengurangi potensi untuk benda yang telah digunakan menjadi sampah. Nah, ini jadi digunakan menjadi sampah. Contohnya membawa air minum sendiri daripada harus beli air minum kemasan. Jadi itu ya, jadi membawa sendiri. Kemudian recycle, yaitu artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, membuat prakarya dengan koran bekas. Kemudian replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu memilih penggunaan sapu tangan daripada tisu. Nah, ini jadi masih banyak atau digunakan terus. Jadi itu anak-anakku, materi pagi ini yang bisa disampaikan. Bila ada kekurangan dan kurangnya, ini Pak Prab minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah
Untuk itu anak-anakku juga tetap latihan ya untuk memahami materi-materi yang sudah disajikan. Terima kasih anak-anakku semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.